Terus, yang lu paling khawatirin dalam hidup apa? Gagal mungkin. Definisi gagal lu tuh kalau apa? Nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Nggak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama tuh menurut aku fail. Oke. Jatuh di tempat yang sama tuh menurut aku udah fail. That's clear. Aneh mah Tuhan dikasih lolos terus. Semudah itu jalanku di entertain. Iya. Tahu kenapa? Oke. Tidak tahu kenapa. Oke. Lanjut terus. Juara 3. Ya, aku mungkin sukanya karena nggak sekolah aja sih. Oh, itu yang serunya ya. Terus di podcast lain juga lu cerita masuk Idola Cilik bukan mau lu ya? Bukan, ditipu sama om aku. Kalau lu track back dari lu kecil sampai lu yang sekarang, kalau lu bisa kasih judul satu buku atau film sampai this moment ya, harus kreatif nih. judul filmnya Alvin Jo at this point tuh kira-kira apa? Aduh, apa ya? Wah, lu susah. boleh mikir, kita bisa cut beberapa detik. Harus tanya ChatGPT nih. Idenya asik juga sih. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini we're so lucky guys, kita kedatangan si juara satunya X Factor season 3, Alvin Jo. Dia juga sering disebut dulu ini ya, Justin Biebernya Indonesia. Waduh, masa emang iya? Dulu sering disebut itu. Please welcome Alvin Jo everyone. Thank you so much waktunya. Thank you for having me. Appreciate your time. Thank you banget. Oke, Alvin Jo lu lagi lately sibuk pedal. Tadi pagi aku baru pedal. Nah, gue lihat lu pedal terus ya. Main sport lu tuh apa? Baru 4 kali jujur aku pedal. Oke. Baru 4 kali, tadi keempat. Oke. Nanti malam kelima. Lagi? Nanti malam. Main sport lo apa? Kalau main sport aku main bola. Bola. Oke. Dari kecil main bola. Main pedal tuh capek gak sih? Kurang sih ya buat aku. Kurang ya? Tapi apa yang seru? Kenapa lu pedal terus? Yang seru, aku suka tren zaman sekarang. Sehat soalnya. Oh, oke. Ya kan, positif. Selama itu positif, mah gas aja. Alright. Dia lagi sibuk pedal guys. Gue ikutin IG-nya pedal terus. Jadi Baru 4 kali aku. 4 kali ya. Lu X Factor season 3. 3. Yes. Dan juara 1. Juara 1. Oke, kan banyak orang tahu lu tuh superstar. Terus Oke. terus ya banyak fans gitu-gitu kan. Tapi Alvin Jo di balik panggung, di balik layar waktu nggak ada orang yang lihat, lu tuh siapa sih? How do you see yourself? How do I see myself? Berat juga pertanyaannya. Ya biasa aja sih kayak manusia normal. Gitu. Manusia normal? Iya, aku merasa seperti itu. Ya tiap orang punya bakatnya masing-masing sendiri-sendiri. Oke. Kemampuannya sendiri-sendiri. Jadi menurutku sama aja orang. Oke. Saling membutuhkan aja satu sama orang. Oke. Nyanyi nggak mungkin jalan tanpa ada yang pemain musik. Ya kan? Yang belakang layar. Nggak mungkin kelihatan juga kalau nggak ada orang yang kamera. Right. Jadi kayak sama aja sih menurutku. Terus lu lihat bidang entertainment kan ya jatuhnya Entertainment, ya. Lu melihat ini tuh bisa long term nggak? Terus kan lu juga bikin bathroom studio ya? Yes. What's your plan kayak the next 5 years, 10 years? Entertain itu bisa long term menurutku. Okay. Pasti bisa. Cuma susah. Oke. Karena saingan terlalu banyak, pasti ada yang baru terus. Banyak contoh yang berhasil. Banyak contoh yang gagal juga. Cuma tinggal kemauannya mau nggak di dunia entertain terus. Oke. Kalau aku sih kayak ada waktunya pasti stop. Nggak mau selamanya di dunia entertain terus. Karena kalau udah punya keluarga dan lain-lain kan pasti butuh privacy. Dan lain-lain. Terus apakah itu salah satu alasan lu bikin bathroom studio? Yes, bikin si channel television itu. Television. Salah satu programnya Bathroom Studio kan. Ini sebenarnya cita-citaku dari dulu. Pengen punya kayak satu media lah, yang banyak program yang ujungnya nanti nggak cuma Bathroom Studio di musik, tapi ada program-program lain. Itu tujuanku supaya bisa belakang layar aja, ngeliatin bakat orang tuh kayak lebih happy gitu loh. Tapi emang lu suka belakang layar daripada di depan? Aku juga suka di depan sih. Terkadang. Oke. Cuma nggak suka kalau terus-terusan di depan layar. Itu sih paling. Jadi kayak fans-fans lu juga tahu ya tentang bathroom ini. Lu ngundang-undangin artis terus nyanyi di situ. Yes. Terus Musisi lah kita ngomong, nggak harus artis. Oh iya. Oh nggak harus yang udah terkenal banget. Nggak harus. Karena tujuanku memang pengen naikin yang
Menurutku tuh banyak penyanyi-penyanyi underrated yang di bawah yang belum kelihatan di kamera gitu. Yang butuh buat dinaikin. Oke. Jadi visionnya apa nih Bedroom Studio? Bedroom Studio atau television nih? Television itu Bedroom Studio itu salah satu program ya? Salah satu programnya. Oh, channelnya Television itu. Yes, channelnya itu television. Salah satu program itu Bedroom Studio yang buat musik. Oke, jadi visionnya apa? Tapi pengen juga bikin program-program lain yang di bidang lain. Contoh misal arsitek kayak interior gitu. Atau ya banyak lah, udah ada di otak. Visionnya ya supaya bisa kasih tempat aja buat orang-orang berbakat lainnya yang punya talent buat bisa nunjukin. Oke. Dalam setiap bidang. Oke. Sebelum kita lanjut bahas your project sekarang, jadi current projectnya itu ya? Iya. Yang lagi going on. Kita flashback. Gue juga mau kenal lebih jauh dari lu masih kecil, oke? Oke, bocil ya. Growing up, situasi lu bertumbuh tuh seperti apa? Yang umur berapa nih? Dari lu kecil, kayak dari keluarga lu gimana, terus friendship lu gimana, terus what kind of value yang ditanamin dulu dan seterusnya. SD, kita ngomong dari SD dulu paling ya. Saya ingatnya dari SD. Aku dirawat sama om aku dari kecil. Kalau papa aku dari Blitar. Tapi dia tiap weekend dia balik. Jumat, Sabtu, Minggu lah biasa. Gitu. Kalau mama aku emang udah nggak ada dari aku kecil. Jadi saya tidak pernah tahu mama saya. Ya begitulah. Cuma dia orang yang melahirkan saya kan tetap. Jadi dia dirawatnya sama om aku. Dari kecil. Terus SD, ya kayak anak kecil pada umumnya. Nakal dikit lah. Banyak sih. Bandel. Suka bantah guru. Tapi cinta olahraga. Pemalas juga ya. Terus ya itu paling. Lu dari waktu SD tinggal sama oma? Sampai besar. Oh, sampai besar? Sampai besar ujungnya. Karena papaku di Blitar, dia harus jaga kantornya. Boleh tanya-tanya ya? Boleh. Jadi kenapa lu nggak tinggal sama bokap ya waktu kecil? Karena mungkin di Blitar secara pendidikan lebih bagus di Malang. Malang modern gitu loh. Oh gitu. Oke. Itu mungkin yang memutuskan om aku juga akhirnya pindah Malang. Om aku sendiri pun orang Blitar. Tadinya juga di Blitar? Mama aku orang Blitar, papaku orang Blitar. Lu lahir di? Lahir di Malang udah. Oh, oke. Jadi aku memutuskan aku orang Malang. Oke, jadi karena ciciku semua dua juga orang Malang. Oh, oke. Cici juga lahir di Malang sama oma tinggal? Semua, kita bertiga. Oh, right. Kita bertiga. Jadi karena berasa Malang lebih maju, jadi tinggal di situ? Mungkin ya itu pilihannya. Bokap di Blitar karena kerja? Karena kerja, udah ada ini kan toko dari omaku gitu loh. Yang dari lama. Dan bokap visit weekend? Ya, tiap weekend dia pasti balik buat nemuin kita. Oke. How does it feel waktu itu? Teman-teman lu kan istilahnya ada orang tuanya ya? Iya. Nah, lu berasa beda nggak? Biasa aja justru? Kalau kecil nggak mikir apa-apa ya. Belum kayak kita tua gini ya, pikirannya banyak ya. Cuma mungkin aku hidupnya lumayan kepahitan sama papaku, jujur. Oh, why? Nggak cuma sama papaku sih, ternyata sama omaku juga. Kalau aku udah besar nih baru sadar, aku lihatnya begitu. Oke. Karena papaku dulu lumayan keras. Lumayan suka mukul gitu dulu. Jadi aku banyak pahitnya. Aku paling takut sama papaku soalnya. Makanya sama guru nggak takut aku. Oke. Main lain-lain temanku nggak ada yang takut lah. Papaku doang takut. Jadi cuma 1 minggu tuh kayak menakutkan gitu. Tiap dia pulang malam, aduh, deg-degan gitu. Iya. Jadi nungguin weekend bukannya excited ya kan? Takut ya? Bukan. Nggak takut. Oke. Takut sih dulu. Iya. Reasonnya karena suka pukul atau karena itu. Verbally juga abusive atau gimana? Berarti dari ngomongnya ya? Iya. Kalau ngomong apa aku nggak terlalu. Lebih ke aku kalau ngomongin galak. Ya, yang menyakitkan. Cuma nggak sadar. Sadar itu lukanya waktu besar. Oke. Ternyata itu. Lu baru sadar itu kapan? Setelah banyak pilihan yang salah sih menurutku. Oh, lu baru sadar itu semua impact dari banyak hal yang nggak terfulfilled kan? Aku mulai banyak dengerin cerita orang. Oh, kenapa anak ini bisa kayak gini? Karena dia dididiknya kayak gini. Mulai mengerti nih waktu gede. Oh ya, kenapa ya kadang aku kayak gini juga ada kasarnya kalau ngomong sama orang lain. Karena kebawanya ada itunya juga. Itu berjalan berapa tahun tuh sampai akhirnya? Sekarang udah conflict resolution belum sama bokap? Udah banget. Udah sohib. Oh ya? Iya, sohib aku sama papaku. Siapa yang initiate buat ngobrolin? Buat ngobrolin? Lo apa bokap? Aku. Oh, oke. Aku.
Apa yang terjadi tuh sampai akhirnya? Ada awkward sedikit sih itu. Ada awkward sedikit. Ya intinya pertama setelah tobat lah. Ini rada lompat dikit berarti ya. Tobat di kamar mandi itu bisa dengar ada podcast lain. Nanti mungkin kita ngobrol yang itu juga. Oke. Pelan-pelan itu kan nggak langsung ya. Tetap banyak kesalnya sama orang tua. Terus mulai dikasih POV yang baru lah, pandangan yang baru sama Tuhan. Buat ngeliat orang tua aku. Dan startnya disuruh kayak maafin lah. Ya aku tahu lah itu kayak aku disuruh maafin sama Tuhan. Triggernya apa? Triggernya apa ya? Mungkin ada khotbah orang lain yang ngomong, yang ingetin aku. Terus aku mulai deket sama Tuhan, mulai baca Alkitab tuh. Mulai sering doa akhirnya setelah tobat itu. Terus ya dapat POV yang baru aja, aku mulai ngelihat kayaknya mereka ini juga punya kehidupan, kesempatan hidup tuh sekali doang. Dan dia dapat lagi yang salah dari atasnya lagi. Jadi dia otomatis dia ngelakuin kesalahan. Persis kayak aku juga banyak ngelakuin kesalahan. Itu pun aku diterima sama Tuhan, Mas ya. Ya akhirnya aku mulai melihat itu. POV itu. Aku mau melihat opaku. Ada yang salah juga ke papaku. Atasnya aku tahu-tahu dikit lah ceritanya. Ada kesalahan lagi. Atasnya opaku nggak tahu sebenarnya. Cuma pasti ada itu terus. Nah, aku nggak pengen itu terjadi waktu aku udah punya keluarga nanti gitu. Jadi aku kayak harus mematahkan itu, kayak harus stop sampai di situ. Yang bikin lu bisa lihat kalau mereka tuh produk dari generasi sebelumnya, itu lu punya mentor atau? Aku mulai mencari tahu, aku tanya ke saudaraku ini, terus om aku sendiri kan sering ngomong, opa aku gimana, itu dulu. Om aku melihat om aku hidup dalam kepahitan juga. Yang akhirnya dilemparin tanpa sadar, itu ngefek ke cucunya lah istilahnya. Dampaknya lebih ke ciciku sih mungkin itu, kalau dalam hal itu. Cuma aku melihat, kepahitan. Papaku pun juga kayak punya kepahitan. Jadi dia nggak dapat figur papa yang baik lagi di atasnya. Dia juga bingung mungkin waktu itu cara didik anak, apalagi nikahnya muda. Lu sepersonal apa sama Tuhan di masa-masa itu? Lu sempat kecewa juga sama Tuhan nggak? Apa Tuhan nggak? Kecewa, bentar aku ingat-ingat dulu ya. Kecewa sama Tuhan, marah mungkin ya ada. Marah ada, sempet. Nggak langsung tobat itu kok. Tetap kembali ke kebiasaan lama juga. Apalagi habitnya yang aku udah bangun dari dulu-dulu. Susah buat lepas juga kan. Ya, naik turun hubunganku sama Tuhan. Tapi selalu dibawa ke sana. Itu hebatnya. Selalu diingetin lagi, selalu ada caranya dia buat ingetin aku lagi. Balik. Iya, apalagi setelah baptis. Itu yang paling aneh sih. Wah, we'll get there later. Wah, jadi hubungan lu sama bokap pulih terus POV lu ke Tuhan jadi bener, apa lu beres dulu sama Tuhan dan lu bisa akhirnya lu decide buat fix your relationship sama bokap? Apa gimana? Pertama hubungan dulu sama Tuhan ya, personalnya dulu. Akhirnya aku mulai dapat pandangan baru. Dan ini memaafkannya kan nggak langsung memaafkan, langsung bisa memaafkan. Butuh kan bertahun-tahun untuk maafin ya orang itu butuh bertahun-tahun lah. Terus merasa udah maafkan, ternyata sekali bikin kesel lagi dikit. Pancing lagi. Kok inget semuanya. Nah itu aku mulai dikasih tahu lagi apa ini definisi memaafkan buat kamu. Ya kayak aku belum ya. Bertahun-tahun baru ketemu itu di 2023. Akhirnya aku memilih untuk ngobrol secara personal. Belum lama dong? Nggak lama emang. Si baru-baru ini? Iya memang tidak lama. 2003 lu baru decide buat lu reach out ke bokap? Aku merasa udah maafkan. Cuma nggak tahu kenapa, aku tuh kayak disuruh ngomong gitu loh. Males kan, awkward gitu loh. Ngerti nggak harus ngomong? Hal kayak gitu tuh awkward, males banget. Ngapain aku harus ngomong? Terus kadang ke gereja, ada video yang tiba-tiba dia, aku lupa siapa dia. Cuma dia memutuskan buat ngomong sama papanya, yang dia kepahitan juga. Itu kayak semakin menggerakkan hatiku. Wow, 2003 lu decide mau ngomong ke bokap, goal lu apa? 2023. Menurutku dia harus tahu kalau aku udah maafin dia. Aku pun juga mau minta maaf sebagai anak kalau aku banyak salah. Dia harus tahu. Wow. Menurutku ya.
Intinya aku nggak mau dia ngerasa jadi orang tua tuh gagal. Karena menurutku nggak 100% salahnya dia. Lu bisa lihat nih generasi produk dari generasi sebelumnya. Iya. Oke. Terus respon bokap tuh apa waktu lu pertama kali reach out ke dia? Aku nggak nanya. Mungkin dia bisa diundang ke podcast, coba tanya respon. Wah. Aku nggak tahu responnya. Cuma dia kayak mungkin ada happy-nya, sedih paling. Sedih sih dia. Lumayan. Dia nggak bilang apa-apa? Hah? Nggak bilang apa-apa? Dia mulai cerita, akhirnya kita mulai sharing. Ya dulu yang dia nggak suka itu di mananya. Oh. Dia mulai cerita juga. Akhirnya mulai cerita juga, dengerin. Terus gimana kalian end the conversation? Lupa, ya udah pokoknya baik-baik. Dia bilang aku lebih baik daripada dia. Gitu, sukses terus ke depannya. Itu. Karena isu father and son di itu tuh isu yang super apa ya, yang susah buat diselesain, tau nggak? Kayak lu pasti juga punya banyak teman-teman yang cowok-cowok ya punya masalah bokapnya, punya nggak sih? Sebenarnya nggak cuma father and son sih. Iya ya. Yang buat cewek pun juga iya. Karena komunikasi kurang nyambung kalau sama papa sama yang anak cewek. Oke. Iya kan? Ada sering lebih miss kalau cowok sama cewek. Itu juga ada. Banyak sih. Semua anak sama orang tuanya. Entah itu dari papanya atau mamanya. Cuma emang figur papa itu sangat pengaruh besar sih. Waktu lu mau ngomong ke bokap, di otak lu tuh nggak ada kepikiran gini ya? Kayak, gue ngomong juga percuma, dia orangnya gitu nggak bakal ngerti. Nggak ada pikiran itu? Enggak. Tidak ada. Karena aku udah tahu aku harus ngomong. Cuma aku gimana cara ngomong kayak awkward nggak ya gitu loh. Cara memulai itu aku nggak berani. Buat aku lebih takut awkwardnya aja lah. Aneh lah ngomong kayak gitu, apalagi sama orang tua sendiri. Kalau sama temen lebih santai kan. Iya. Kalau sama orang tua lebih awkward gitu loh. Pastilah itu. Oke. Kalau tentang nyokap kan lu nggak pernah ketemu ya kata lu? Nggak pernah. Terus growing up lu sempet questioning nggak? Kayak kenapa nggak ada nyokap, atau keluarga lu bisa jelasin dulu? Berasa miss, ada yang missing kan? Miss. Aku missnya baru sadar waktu besar kali. Oh, waktu kecil nggak gitu notice? Aku ya nggak ya namanya hidup. Paling mikir gitu doang. Sesimpel itu mah aku. Oke. Ya udahlah, ada yang nggak punya orang tua dari kecil juga ada. Yang nggak tahu orang tuanya. Mikir gitu. Cuma secara ceritanya sih nggak tahu banyak juga. Kalau lu track back dari lu kecil sampai lu yang sekarang, kalau lu bisa kasih judul satu buku atau film sampai this moment ya, harus kreatif nih. Judul filmnya Alvin Jo at this point tuh kira-kira apa? Aduh, apa ya? Wah, lu boleh mikir, kita bisa cut berapa detik. Harus tanya ChatGPT nih. Idenya asik juga sih. Naik turun gitu ya. Apa ya? Or keywordnya deh, gak usah sampai jadi judul. Kayak keywordnya bakal apa aja? Aduh, nggak tahu Kak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Susah ya? Nanti kalau aku ketemu ide di tengah-tengah aku ngomong ya. Boleh. Ya. Boleh. Tiba-tiba kebayang ini. Oke, boleh lah. Mungkin gue ikut breakdown ceritanya kali ya, biar banyak hint-nya. Bikin ini dong. Waduh. Coba ya kita cari tahu dulu ceritanya. Oke. Kalau misalnya lu look back waktu lu belum roller coaster. Oh, ide tim kreatif kita roller coaster. AG roller coaster. Opsi 1 lah boleh. Opsi 1 boleh. Oke, kalau lu dari kecil growing up dengan situasi yang seperti lu, I think cerita hidup lu tuh ada banyak di mana-mana ya. Orang bisa tonton di podcast lain juga. Iya. Salah nggak ya kayak gitu ya? Nggak salah dong. Lu pernah berasa hidup nggak adil dulu? Apa lu growing up berasa, ya emang hidup gini? Pernah komplain nggak? Nggak adil. Aku lebih ke membayangkan kalau semisal itu tidak terjadi. Cuma aku tidak, kalau nggak adil aku merasa banyak yang lebih susah daripada aku. Setiap orang punya kesusahannya sendiri-sendiri. Oke. Ya, jadi yang itu nggak susah buat aku, buat orang itu udah lebih susah banget. Karena itu menurutku, aku nggak merasa hidupku nggak adil. Karena banyak yang lebih susah jauh, ceritanya lebih sedih juga jauh banyak daripada aku. Jadi lu tuh nggak pernah, growing up lu nggak pernah salahin siapapun? Salahin orang tua adalah, kalau karena kelakuanku, kadang ada gitu. Oke. Karena ini nih, itu kesel-keselnya waktu. Jadi siapa yang lu paling salahin? Emosi. Orang tua lu apa diri lu sendiri atau? Aku kebanyakan diriku sendiri lebih besar.
Ya. Oke. Selalu banyak. Sampai sekarang juga diriku sendiri yang lebih aku salahin. Gitu ya. Oke. Karena nggak ada yang bisa disalahin selain diri sendiri menurutku. Pilihan di tanganku. Lu tuh belajar, kan begini, gue tuh juga banyak bikin workshop ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Oke. Nah, this generation, lu tuh masuk ke Gen Z apa Gen Y berarti? Aku nggak tahu tuh, 97 masuknya Gen Z atau apa? 97 apa sih? Gen Z awal kayaknya. Gen Z awal ya, ya deket-deket Gen Y tapi. Nah banyak gue temuin tuh mental orang tuh victim. Itu banyak banget tuh. Oke. Jadi kayak dunia nggak ngerti gue. Oh iya. Gue salah mulu, orang nggak ada yang ngerti gue. Pokoknya semua salah kecuali gue. Jadi gue itu korban. Nah ngobrol sama lu dan gue dengerin cerita-cerita tempat lain, gue tuh berasa lu nggak victim. Mentalnya tuh bukan victim mentality. Nah itu bisa terbentuk gitu. Lu sempet track down nggak? Kenapa lu bisa setaf ini dan menyalahkan diri sendiri? Karena menurutku semua pilihan hidup itu akhirnya kamu yang pilih. Yang memilih itu kita sendiri kan, otomatis. Sama banyak dengerin cerita orang lain juga. Banyak baca dari orang lain juga. Nah, lu tau gak dapat value itu, dapat pandangan itu dari mana? I don't know. Mungkin dari Tuhan juga iya. Dari akunya sendiri juga iya. Nggak tahu. Lu berasa naturalnya gitu aja ya? Oke. Aku merasa seperti itu sih. Oke, gue dapat lumayan background lu bertumbuhnya seperti apa gitu ya, meskipun pasti masih banyak ya. Banyak. Tapi gue pengen tahu dulu, lu dulu idola cilik season 3, Yes. juara 3. Ya. Nah, abis itu lu hilang dari dunia entertainment, tidak mendengar banyak. Lu kemana? Apa yang terjadi? Jadi anak pada normalnya aja sekolah. Oh gitu. Oh, lu nggak bikin apa-apa? Enggak. Abis dari idola cilik nggak ada? Masih ada manggung-manggung diundang, kan masuk manajemen. Oh, gitu-gitu aja ya? Sempat keluar kota beberapa kali, dapat pengalaman hal itu. Oke. Terus di podcast lain juga lu cerita masuk idola cilik bukan mau lu ya? Bukan, ditipu sama omaku. Gimana cara dia nipu? Pertama orang RCTI-nya datang ke adalah satu tempat les lesanku nyanyi. Wah ini ceritanya rada panjang nih. Aku les nyanyi pun dipaksa. Gitu. Ya udahlah, datang ke tempat les lesanku nyanyi. Terus bawa handycam gitu. Masih zaman nggak nih handycam, tahu nggak? Tahu lah, tahu. Handycam gitu. Ya aku masih ingat tuh aku ngomong. Aku mau nyanyi, tapi jangan pegang handycam. Oh, no kamera. Ini. Kalau ada handycam boleh. Coba aku ngadep tembok ya, aku bilang. Jadi kalau cuma lihat bokongku, aku bilang. Itu udah nakal banget sih pakai anak umur segitu. Terus dia malah ketawa-ketawa sih krunya kan. Tapi kayak handycamnya tetap ditaruh gitu. Ya udah terus nyanyi. Aku udah ada bad feeling udah. Apa ya RCTI? Kepikiran terus kan. Itu 4 bulan kemudian tiap hari tuh kayak apa ya itu ya? Itu pasti ada sesuatu. Nggak mungkin. Nggak mungkin enggak. Itu udah overthinking aku. Tiba-tiba aku dibawa ke Surabaya lah. Terus anehnya setiap aku les nyanyi, aku tuh diajarin cuma 2 lagu yang sama terus. Kenapa? Gitu kan. Itu makin bad feeling pikiranku. Dibawa ke Surabaya, udah. Lihat, aku lupa di mana lah itu. Tapi bannernya idola cilik. Aku deh. Ya, karena masih kecil, nggak berani bantah orang tua, masih belum jadi pemberontak itu. Oke. Akhirnya masih nurut aja. Lu nggak mau tuh kenapa nggak suka spotlight? Ya, aku nggak suka sebagai anak yang suka main bola, sport gitu, terus disuruh nyanyi, idola cilik, terus sebagai cowok tuh aku pride sedikit malu. Kalau dilihat teman-temanku sedikit malu. Oke. Kayak menye-menye banget kali ya? Ya, semacam kayak gitu. Oh gitu. Tapi anehnya kalau aku ingat lagi, dulu aku kecil, aku tuh suka nyanyi di kamar mandi memang. Ya kan? Bayangin konser aja, lihat Michael Jackson kan suka kan? Bayangin kayak konser gitu loh. Iya. Ini sebenarnya ada sukanya nggak? Ya ada sebenarnya. Cuma mungkin aku sebagai anak tuh mungkin lebih pengen ditanya, kamu pengennya apa? Itu yang lu nggak dapet? Iya. Yang kamu lebih pengen apa? Kok kenapa nggak mau nyanyi gitu? Mungkin kalau aku dengan itu lebih melunak. Mungkin. Aku nggak tahu. Oke. Lu kemana-mana suka ini nggak sih growing up disuruh lihat panggung, nyanyi itu panggung gitu, digituin nggak? Ya, sering kalau nongkrong sama temanku mah.
Hah? Kalau nongkrong sama temanku, Enggak kalau sama keluarga. Nyanyi, enggak. Vin, nyanyi, Vin. Karena dia udah tahu. Nggak suka? Susah. Oh, Susah. oke. Aku mah suruh nyanyi, susah. Oke. Akhirnya masuk dan sampai juara 3. Juara 3. Terus waktu lu masuk, lu tuh berjuang untuk juara nggak? Enggak. Aku kalau krunya tuh Juara 3 ya? orang belakang layar tuh udah tahu lah. Nah. Ini anak rada aneh. Disuruh nyanyi, orang pengen masuk sini, ini pengen keluar terus tiap di belakang ngomong. Kapan aku keluar? Kapan aku keluar? Ya ampun. Kapan aku keluar? Aneh sama Tuhan dikasih lolos terus. Lolos terus. Semudah itu jalanku di entertain. Iya. Tahu kenapa? Oke. Tidak tahu kenapa. Oke. Lanjut terus. Juara 3. Nah. Ya, tapi aku mungkin sukanya karena nggak sekolah aja sih. Oh, itu yang serunya ya? Di belakangnya aku tiap hari renang. Hotelnya Grand Tropic aku masih ingat. Yeah. Sekarang dibilang hotel angker katanya. Iya. Di sana aku renang tiap hari, kumpul. Aku suka kumpul sama orang lebih tua. Memang. Itu kumpulnya mau udah gede-gede. Ya. Dari dulu kecil. Jadi kadang sering kumpul-kumpul gitu. Tapi lo emang kalau dari kecil akademis gimana situasinya? Jelek ya? Jelek. Jelek kecuali di seni. Oke. Kecuali yang seni-seni biasanya. Aku niat. Okay. Untungnya sekolah aku itu bukan yang akademis banget. Dia lebih gabungin otak kanan dan kiri bersama gitu loh. Kadang ada proyeknya digabung kayak misal math sama art. Gimana caranya final projectnya supaya... Keren amat di Malang. Di Malang. Oh, oke. Karis namanya. Iya. Terus Terkenal tuh Karis. Sekolah yang drop out aku juga. Tapi aku tetap cinta. Kelas berapa lo di drop out? SMA 1. Why? What happened? Karena nakal aku mah. Aku suka bikin ulah. Lo ngapain sampai di drop out? Udah pertama akademi jelek. Terus? Itu udah pasti. Ya kan? Tidak disiplin. Kurang tanggung jawab lah aku tuh orang. Sama kalau di kelas sering bikin ulah aja, sering bantah guru. Sama ada kayak beberapa guru kayak nggak suka sama aku. Iya. Gitu. Satu SMA lo sempat drop out. Drop out. Terus lanjut lagi? Homeschooling. Oh, langsung homeschooling. Homeschooling. Kayak nggak sekolah. Oke. Homeschooling tuh sekolahnya bentar-bentar doang? Sehari cuma 1 mata pelajaran. Terus the rest of the day lo ngapain? Kelas 2 SMA, 3 SMA? Malam mabok paling. Oh, dari SMA? Iya. Tidurku jam 9 pagi. Bayangin. Teman-temanku lagi berangkat sekolah tuh. Oke. Aku baru tidur. Oke. Aku bangun, temanku pulang, nongkrong. Tapi temanku kan masih nurut-nurut sama orang tua, jadi dia harus balik. Malamnya aku ngapain ya? Aku suka imajinasi sih tapi. Sama cari teman baru akhirnya. Oke. Cari kumpulan baru. Semasa itu 2 SMA 3 SMA, Oma tahu lifestyle lu kayak gimana? Wah tahu. Oh ya? Iya. Waktu aku mabok dia selalu nungguin di depan rumah. Jam berapa kamu baru pulang? Berantem itu kita langsung. Berantem udah cekcok. Udah berantem terus dah itu. Tidur lagi. Tidur pagi aku. Yang lain udah tidur itu aku di kamar masih sendirian. Pikir. Dulu tuh ngapain ya? Imajinasi sih aku suka. Gitu aja terus tuh. Bayangin bikin sesuatu. Salah satunya Television Bedroom Studio itu ketemu di subuh-subuh hariku. Di ide-ideku malam hari. Oh, maksudnya lately? Dulu udah lama banget. Oh. Udah dulu banget. Oke. Banyak lah, nggak cuma itu. Banyak ide-ide yang aku selalu bikin. Terus SMA yang lu sampai kecanduan judi online dari SMA juga? Nope, kuliah. Oh, itu kuliah baru? Kuliah, kecanduan judi. Oke. Tapi udah pernah judi di SMA. Oke. Di SMP bahkan pertama kali. Oh, belajarnya taunya dari SMP? Tahu. Tapi cuma sama teman gitu, judi bola. Oke. Terus ribe, yang mana? MU atau Barca? Gitu doang paling. Oke. SMA lagi pernah. Oke. Kita coba skip dulu ya. Masa-masa itu kita skip dulu. Oke. Gue penasaran dari Icil lu akhirnya masuk X Factor. Oke. Itu dijebak juga apa enggak? Nope. Itu gimana tuh ceritanya? X Factor aku ditawarin dari Instagram. Oke. Direct message. Hmm. Dia nawarin aku buat ikut X Factor. Di kondisi hidupku yang juga nggak jelas. Sebenarnya aku hidup sendirian di Malang. Sering kumpul sama teman, kadang datang ke rumahku. Kayak nggak ada masa depan. Ya gue inget, kan gue nonton ya X Factor. Yang lu sempat bilang, apa ikut? Saya bosan sama hidup saya. Itu tuh bukan gimmick dari TV. Kita tuh kan kondisi waktu COVID. Oke, jadi pertama kali audisi itu by Zoom. Oke, terus? Akhirnya aku harus nyanyi sama langsung ketemuan sama produsernya lah, intinya gitu.
nyanyi. Ditanyain kenapa ikut X Factor. Jawaban gue ya karena aku bosan sama hidupku. Itu spontan aja? Spontan. Uhui. Aku ngomong gitulah. Ya karena aku bosan sama hidupku. Terus dia bilang, oke, itu jawaban terjujur yang saya dapat hari ini. Ya, dia bilang gitu. Ya udah, terus masuk nyanyi, ketemu juri, diajak wawancara dulu, aku masih ingat. Kamu ini serius nggak sih mau ikut? Soalnya kan model aku selalu kayak serius nggak serius gitu loh. Ya terserah mau keterima atau enggak gitu. Ya aku bilang serius. Oke. Ya udah, terus waktu di depan juri disuruh ngomong itu lagi. Oke, selama itu jujur nggak apa. Karena itu aku memang bosan sama hidupku. Kecuali disuruh ngomong yang aneh-aneh. Iya. Ya, yang bohong aku nggak bakal mau. Ya. Itu lu umur berapa ya waktu pertama kali join X Factor? 24. Lu sebelumnya sempet kuliah? Sempat di UPH. Oke. Beres nggak? Nggak. Ambil jurusan? Manajemen. Berapa tahun tuh kuliah? Setahun setengah. Pendek. Berhentinya karena? Berhentinya karena aku belajar dari kesalahan waktu SMA aku di drop out. Aku memilih untuk mendrop outkan diri. Why? Karena judi. Salah satunya. Apa karena judi lebih menarik, lebih ngasilin, terus lu sibuk pakai waktu lu buat judi atau? Enggak, udah stres karena judi, karena menurutku aku tidak akan mampu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran-pelajaran yang aku udah banyak fail itu. Lu fail juga karena absen habis kebanyakan. Ngapain? Malas masuk, udah stres kena judi. Oke, lu kuliah 2017 ya? 2017. 2018 keluar? 2017 tuh masuk pertengahan, 2018 akhir ya keluar. Nah, 2018 sampai X Factor 2022 lu ngapain? Jadi 2017 pertengahan masuk Agustus sampai ke 2018 akhir, balik Malang sebentar, aku udah memutuskan untuk pindah ke Bandung kerja. Aku mending cari uang. Lu sempet kerja? Kerja buat bayar utang judi. Oke, ini cerita sebelum X Factor nih, kita mundur dikit. Jauh sebelum X Factor. Oke, lu ke Bandung kerja buat bayar utang judi. Buat bayar utang judi. Kerja apa? Kerja karena aku udah kenal nih orangnya, dulu sering undang aku nyanyi juga. Jadi aku tinggal ini aku berterima kasih juga sama keluarga ini. Akhirnya aku tinggal di mereka. Karena aku butuh rasa sungkan itu loh. Aku nih orang yang individualis lah sebenarnya. Sangat suka tinggal sendirian. Dan lain-lain. Aku butuh rasa sungkan. Waktu judi, akhirnya habitku tuh kembali kayak yang waktu SMA. Tidur pagi, bangun sore, ya kan? Aku merasa aku butuh rasa sungkan ini kalau aku tinggal sama satu keluarga. Ikut kantornya dia, digaji berapapun aku terima. Aku bangun pagi, mau tidur jam berapapun, aku tetap harus bangun lagi, karena mereka pasti bangunin. Aku juga pasti sungkan, iya kan? Masuk kantornya dia, aku merasa aku harus ngelawan itu. Jadi aku memilih untuk pindah Bandung. Ke Bandung tuh keluarga siapa, Vin? Masih saudara? Nggak termasuk sih sebenarnya. Cuma kita dekat akhirnya waktu dia pernah undang aku nyanyi dulu. Waktu dari zaman dulu cilik. Oh, dia pernah undang lu nyanyi, sekarang lu kerja sama dia? Akhirnya dekat sama omaku juga kan. Lu kerja apa di situ? Jadi apa? Waduh, itu aku kayak nggak jelas sih kerjaannya. Aku sih mencoba desain gitu, tapi susah buat aku. Karena aku orangnya males. Gaji bulanan? Gaji bulanan? Iya, gaji bulanan. Berlangsung berapa lama tuh? 6,5 tahun. 6,5 tahun? Setengah tahun doang. Oh, setengah tahun. 6 bulan. Terus kelanjutannya abis itu kemana? Setengah tahun aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke Malang. Kayak waktunya saya kembali gitu. Di Malang ada oma masih? Masih. Itu aku masih tinggal sama keluarga. Itu 2019 tengah? Yes, benar. Balik ke oma. Terus ngapain di Malang? Di Malang, ya itulah. Nggak jelas lagi. Oh iya? Balik judi lagi itu sempat. Di Bandung pun aku sempat jatuh judi. Balik lagi ada karena sebenarnya udah malas judi. Akhirnya ada temanku, aku suka main poker kan. Akhirnya aku main poker yang game kayak Facebook gitu mungkin ya. Adalah di HP main aja. Karena aku suka poker kan mikir gitu. Terus temanku akhirnya mulai bawa kartu. Sedih banget mainnya di game katanya. Inilah bawa kartu. Yang lain mulai ikut. Mulai pakai uang. Aku menang sih. Mau nggak mau terima uangnya, aku bilang. Males, mainin aja lah. Itu udah kepahitan. Tapi kalau kumpulanku tiap hari kayak gitu, semuanya bisa kembali ya? Iya. Ya, akhirnya balik lagi. Rasa itu muncul lagi. Adrenalinku judi lagi tuh pengen.
2019 tuh. Salahnya di mana? Salahnya tetap di aku. Kenapa aku milih buat itu? Mau. Tapi selama di Malang itu jatuh judi lagi, kerja nggak? Enggak. Oke. Tapi temanku ada, saudaraku, sepupuku, dia buka kafe, aku bantuin. Coba dong. Bantu ngapain ya? Kopinya sama menu-menunya itu. Oh, oke. Lumayan itu. Tapi nggak jelas juga. Kalau setiap di Malang tuh nggak jelas lah hidupnya. Oke. Udah lah. Itu berapa lama, Vin? Di Setengah Malang? tahun lagi. Oke. Terus mau COVID? Setengah tahun atau 5 bulan. Oke. Mau COVID. Iya, COVID. 2020 Kalau udah kan? COVID ya? 2020 udah? Iya. Hah? Itu udah 2020. Ntar aku ingat-ingat dulu. 2020 awal ya COVID tuh. Dari 19 sudah ketemu sih, tapi 2020 mulai. Oke. Pokoknya ini aku setengah tahun, habis itu aku memilih untuk ke Jakarta lagi. Aku lupa itu bulannya apa. Oke. Memilih untuk di Jakarta karena Ke Jakarta nyari apa? Kerja? butuh susah hidup aja. Butuh susah hidup? Kenapa? Di Malang nyaman? Ya rumah kan ada, makanan selalu tersedia kalau di rumah. Jadi lu berasa, gue harus didik diri gue gitu? Menurutku ya. Jadi ke Jakarta? Jadi ke Jakarta. Dan itu COVID, dapat tempat tinggal murah, lumayan. Pertama Ditawarin tinggal di temenku. mana di Jakarta? Ada di rumah itu. Dia nyewain per kamar. Tapi orangnya yang satu tinggal di satu kamar itu udah balik ke tempat tinggalnya karena disuruh balik COVID. Kondisinya cuma ada satu orang doang. Dia lumayan jadi kayak rumahku sendiri. Oke. Sekarang makin deket nih. Gue makin ngerti kenapa di audition lo bilang bosan sama hidup. Karena 2020. Belum selesai loh itu. Terus 2020 ngapain? Habis itu setengah tahun lagi balik ke Malang lagi. Lo setengah tahun di Jakarta? Di Jakarta berapa? Aku lupa ini setengah tahun atau lebih dari setengah tahun atau kurang dari setengah tahun. Tapi pasti aku yang lupa pasti aja. balik Malang lagi. Balik Malang lagi. Karena? Di situ aku tinggal sendirian. Oh, nggak sama ke oma? Enggak. Omaku tuh ada rumah dijual lah intinya. Aku tuh lebih suka tinggal sendirian aku bilang. Karena aku semua keluar ideku tuh kalau aku tinggal sendirian. Oke, sorry. Lu balik ke Malang lagi kenapa ya? Karena Jakarta susah, nggak ada tujuan hidup. iya, sebenarnya karena apa ya? Aku juga bingung. Karena itu kayak udah bosan aja. Udah lah waktu balik Malang. Wow. Oke. Waktu balik Malang kondisinya saudaraku juga nikah kan. Nikah di Bali jadi sekalian. Oke. Udahlah aku sekalian balik Malang. Terus balik Malang. Oke. Terus di Malang lu ngapain? Di Malang Tinggal sendiri. pertamanya aku basa-basi lah ngomong ke omaku. Itu kan rumah nggak dipakai, dijual nggak laku-laku. Kalau laku aja baru lepas. Kalau bisa aku tinggalin dulu lah rumahnya. Aku lebih banyak ide kalau aku sendirian. Terus itu aku basa-basi. Sebenarnya aku udah siapin hatiku buat ditolak pasti. Itu tidak mungkin terjadi gitu loh. Terus aku bilang, iya boleh. Kaget dong aku. Kok boleh sih? Tumben nih jawabannya boleh. Biasanya nggak mungkin boleh. Terus dikasih kunci. Hah? Boleh. Ya, walaupun tetap ada keraguan-keraguan setelahnya itu dia. Tapi akhirnya boleh. Akhirnya aku tinggal di sana sendiri. Tuh ngapain di situ, Vin? Nggak jelas lagi setiap di Malang itu apa. Jadi lagi nggak? Kalau di Jakarta tuh aku enak, masih dekat sama Tuhan. Banyak waktuku sendiri. Oh. Banyak waktuku Apa di Malang tuh pergaulan lu ya? Teman-teman lu yang bikin lu tertarik lagi buat Malang tuh soalnya kotanya enak, kemana-mana kita deket, mau ke sana cuma 5 menit, 10 menit. Pasti temenku kayak, gimana? Ngopi dulu kali. Gitu. Oke. Gimana? Ngopi dulu kali. Jumat nih, mereka udah selesai pulang kantor kadang. Yuk minum kita. Ya. Boleh lah. Yuk itu. Lagi di rumah aku minum. Oke. Ya gitu, gak jelas lagi kalau di Malang. Terus? Dah selalu pengennya sih rajin bikin musik ya. Waktu dapat rumah sendirian. Tapi ya aku kurang disiplin juga orangnya. Dikontrol by mood. Oke. Moodku sendiri. Ya itu yang jeleknya. Oke. Yang aku lawan terus juga. Terus terganggu pergaulan juga. Oke. Ya. 2021 lu join X Factor ya? Ini berarti tadi sampai mana ya? 2020 ini kan di Jakarta dulu kan. Terus baru ke Malang lagi. Ke Malang lagi. Itu berarti di Malang sampai tahun depannya. 2021. 21. Terus mulai audisi yang by Zoom itu. Akhir-akhir. Oke. Terus aku memutuskan buat ini liburan terakhirku
Aku udah tahu aku ikut X Factor, jadi aku di Bali sebulan. Oke. Aku kabur ke Bali sebulan tuh. Oke. Bawa anjingku. Oke. Tuh sobat. Itu om aku udah nggak ada. Om aku nggak ada di 2021. Enggak, meninggal. Awal meninggal. Oh, 2021 meninggal. 2021. Oke. Meninggal. Oke, akhirnya Indonesia mengerti kenapa Alvin Jo waktu audisi bilang, ya lagi bosan sama hidup. Terus dia ikut audition X Factor. Karena saya bosan sama hidup saya. Karena begitu teman-teman ceritanya. That's the long journey ya. Tapi kadang orang bilang itu nggak bosan tuh. Itu hidupmu naik turun sih. Nomaden lagi. Ya tapi bosan sih kalau nggak ada yang dikerjain, nggak ada tujuannya mau ngapain. Iya ya. Ngangong, bosan sih. Betul, ambisinya banyak di sini, punya ide ini. Salut. Pas X Factor, turn out lu juara 1, bro. Buset. Kok bisa? Itu lu udah mulai ambitious mau jadi juara. Oke, ini jalan hidup gue harus kerja apa enggak juga? Nah, kalau planku sih ya, aku mau keluar di 7 lubang besar. Kenapa sih? Ya kan, aku mau masuk gala live show. Boleh lah aku masuk live show-nya, buat exposure-nya. Tapi 7 lubang besar, keluar ya. Itu udah doa Tuhan, 7 lubang besar. Ya, itu aku keluar. Kenapa? Supaya aku bisa ciptain karya, supaya nggak dikontrak sama ini. Aku udah bikin itunya. Jadi kalau keluar aku bisa ciptain karya-karya dulu. Lebih cepat. Aku kayak nggak mungkin lah juara 1. Secara vokal aku juga kurang matang. Dan lain-lain. Angkatan lu tuh lumayan yang buat gue pribadi lumayan yang paling bagus sih. Bagus sih. Unik-unik lah. Indonesia kayak buset keren-keren banget. Punya karakternya sendiri-sendiri gitu loh. Iya. Angkatan lu bener sih. Iya. Dan lu juara 1. Wow. Aku nggak mungkin. Aku merasa nggak mungkin juara 1 lah. Oke. Di Winter BCL ya waktu itu. Iya, Kaungi. Apa yang paling berkesan selama karantina? Selama karantina ya. Paling berkesan. Banyak lah. Banyak ya? Banget. Cuman seru. Banyak banget. Waktu kena COVID juga, itu seneng, menyenangkan menurutku. Aku nggak pernah kena COVID, baru kena waktu X Factor. Oh, lu di X Factor kena COVID? Kena COVID aku. Aku malah senang. Aku akan kena COVID kalau aku mau, aku merasa begitu. Kalau aku nggak mau, aku tidak akan pernah kena COVID. Memang nggak pernah kena COVID. Di karantina aku bilang, ayo aku COVID dong. Tiap hari kan kita swab terus. Iya. Tiap Senin tuh, wah disodok lah itu hidung. Udah, ayo kali ini kena. Karena aku mau rest. Karena lu mau rest. Ya, kita tiap hari makan nasi kotak. Males. At least kalau kamu kasih aku gym. Aku paling malas benci nggak bisa olahraga lah. Gym juga nggak ada. Otak tuh nggak fresh di sini. Ngerokok nggak boleh. Tapi makan nasi kotak, bedanya apa gitu menurutku. Iya. Terus olahraga nggak pernah. Aku masakan olahraganya cuma ada ayunan gitu dikit. Iya. Tetap ngasih waktu buat olahraga. Karena cuma itu yang bikin otakku fresh. Jujur. Lebih enak lah. Terus kita kan juga latihan sampai subuh-subuh terus kan. Nggak pernah olahraga, jadi ngerasa lebih nggak sehat aja. Makanya aku mau COVID sih. Makanya kita berhenti 2 minggu. Dan itulah. Lesson yang paling valuable dari X Factor apa? Aku nggak mau coba X Factor ya, setelah X Factor pun ya. Mungkin aku tuh ngerasa aku orang yang sangat minder. Sangat tidak percaya diri. Mau nyanyi itu selalu ragu-ragu, mikir, ngerasa nggak pantas, ngerasa kayak nggak mampu. Dan kadang aku lihat temanku kayak Danar itu, dia santai kalau nyanyi tuh, bisa enjoy gitu loh. Kenapa aku nggak bisa se-enjoy kalau aku waktu sendirian nyanyi? Ya aku punya rasa takut itu. Dan itu sesuatu yang mau aku lawan, kenapa aku memutuskan untuk ikut X Factor sebenarnya. Aku mau ngelawan rasa takutku itu sebenarnya. Untuk tampil di depan orang. Jadi sampai X Factor, sampai final pun aku tetap takut. Buat tampil di depan orang. Sangat takut yang berlebihan. Waktu itu lu sempat botakin dan cat pink itu, iya nggak sih? Iya. Kaonge, itu gara-gara Kaonge. Tapi menurut gue itu keren sih. Menurutku juga keren. Lu kayak, wah keren sih. Pas lu di set kayak gitu keren banget. Kaonge itu dari awal bilang waktu kita 15 besar. Ini rambutmu di aneh-anehin mau nggak? Ya udahlah, sikat aja, bro. Santai aja kalau sama aku. Iya. Awal disemir. Iya. Terus kalau masuk final, kamu pink rambutnya. Berani nggak? Berani aja gitu loh. Botak ya, tapi udah pernah aku botak. Waktu COVID pun aku potong sendiri botak. Udah sering coba rambut aneh-aneh.
That's cool. Jadi disemir, semir putih dulu. Ya, ya. Botak hitam, semir putih, final pink. Nah, Oke. 15 besar semir coklat itu paling nggak suka. Oke. Udah mau minta potong terus nggak dibolehin sama Kak Ongge. Nah, rese nih Kak Ongge. Padahal mau potong. Oke. Vin, waktu apa yang paling berubah di hidup lo sebelum X Factor sama setelah lo jadi juara 1 X Factor dan se-Indonesia tuh tahu lo? Apa yang berubah? Financially, relationship, Financial iya. keluarga, apapun apa yang berubah apa aja? Financial pasti berubah lah. Dapat duit kan soalnya, Iya, iya. juara. Dapat mobil juga. Terus fame juga lebih dapat. Sisanya ya, aku mah orang yang sama-sama aja. Mengganggu nggak ke fame? Atau lo enjoy? Mengganggu tuh maksudnya gimana? Kan banyak tuh orang yang nggak suka kalau orang-orang ikut campur pengen tahu your love life, your privacy lah basically. Nggak semengganggu itu sih. Oh, lu Kalau aku orangnya udah mau mikir dari awal aku X Factor, aku tahu pengaruhnya akan jadi apa. Oke. Itu yang aku pikirin. Oke. Ya kan? Oke, X Factor, pasti kamu akan lebih dikenal. Kamu siap nggak buat itu resikonya? Ya. Oke, siap. Kamu pasti kayak gini. Itu kayak udah bayangin semua gitu loh. Ya, aku mikir, ini. Udah siap belum? Udah siap nggak? I see. Jadi sombong nggak kamu setelah ini? Kalau misalnya kamu dapet yang ini. Oke. Tuh, ini nggak terlalu mengganggu. Apalagi aku udah pernah punya pengalaman di Idola Cilik ya mungkin. Ya. Oke. Jadi udah masih tahu lah. Oke. Nah, gue punya pertanyaan. Gue perhatiin 1-2 tahun terakhir ini, Oke. lu tuh banyak expose cerita hidup lu nih. Tentang lu drop out SMA, drop out kuliah nggak kelar, terus lu kecanduan judi online. Maksudnya, lu tuh mau vulnerable depan media, lu keliling. Ya. Lu mau nyamain pesan apa sih? Kalau menurutku aku berubah kan karena Tuhan, udah pasti semuanya. Ya aku tahu kalau Tuhan udah ngerubah aku nggak mau itu nikmatin sendirian. Jadi aku pengen orang juga tahu kalau orang kayak aku ya bisa dirubah sama Tuhan. Dan aku banyak belajar ceritanya dari orang lain juga yang berubah. Kalau aku pernah dengar khotbah tuh katanya, kalau kamu udah dirubah sama Tuhan ya, share lah ke orang lain. Siapa tahu itu bisa memberikan pelajaran. Padahal menurutku itu gambling juga loh buat aku share. Apa yang lu pertaruhkan? Ya misal aku ngomongin masalah judi. Ini kondisi aku masih hidup nih, Bes. Ya. Sampai nggak tahu kapan kan. Ada peluang nggak buat aku jatuh lagi judi? Ada. Kalau aku salah pergaulan lagi, bisa nggak aku jatuh lagi? Bisa lagi. Hancur nih media yang kemarin-kemarin aku udah pernah ngomong judi. Ada peluang buat itu sih. Cuma ya aku berubah karena Tuhan. Jadi menurutku semua orang harus tahu itu. Wow. Harus share itu. Karena aku banyak berubah juga dari cerita orang karena Tuhan juga. Ya. Dan apalagi sekarang platformnya ya pasti media apalagi buat sharing hal itu. Soalnya banyak orang yang nggak gitu berani speak up that loud tentang iman mereka karena takut pengaruh ke job, takut pengaruh ke di entertainment. Iya. Ya, tapi lu berani sebold ini ya. Ya itu pasti disediain nggak sih sama Tuhan? Ya kan? Ya. Karena aku banyak mengalami mujizat dari provider itu. Apalagi kalau aku benar-benar totally percaya. Di journey lu ada apa satu hal atau orang atau siapapun atau apapun yang paling tolong lu buat selalu keluar dari kegelapan? Benar. Banyak. Dari cerita orang-orang banyak. Tapi pasti akhirnya pilihannya di aku. Buat milih untuk mau ikutin yang mana nih. Gitu. Banyak lah dengar dari cerita orang. Oke. Dari orang nggak kenal Tuhan pun Tuhan bisa pakai. I see. Iya kan? Banyak. Belajar buat ngerti orang tua juga belajar dari teman-temanku yang dari Malang. Yeah. Banyak juga mulai ya oke. Coba ngeliat mereka gitu. Banyak sharingnya apa sama teman-temanku Malang. Lu banyak bertumbuh secara karakter buat teman-teman Malangku. Banyak yang ada minusnya juga, tapi banyak yang positif juga sama mereka. Oke. Mereka juga tahu lah kisah hidupku. Kok gue berasa, ya kan gue baru kenal lu nih. Ya kemarin ketemunya sekali selewat doang. Gue tuh berasa lu tuh humble.
Enggak, aku orang paling sombong. Aku merasa aku orang paling sombong di dunia ini. Well, that's not the vibe yang gue tangkap. Vibe yang gue tangkap, I mean, dengan achievement lu yang sekarang, tapi gue berfeel tuh humble with your story gitu. Apa yang bisa bikin lu tetap ini ya, injak tanah ya? Soalnya pride tuh menurutku mematikan orang sih, sombong. Gimana tuh? Aduh, gimana ya ngomong itu cara? Aku nih kurang jago nih cara ngomong public speaking. Biasanya kalau orang, menurutku nih hal yang paling aku takutin nih. Contoh orang pengen juara X Factor. Oke. Worst case-nya adalah kamu nggak juara. Orang kan merasa kayak worst case kalau kamu nggak juara gimana? Kalau menurutku worst case itu adalah waktu Tuhan kasih jawaban doamu, kamu jadi pribadi kayak apa? Right. Itu menurutku pribadi yang paling harus kamu takutin itu di sana. Okay. Waktu Tuhan udah jawabin doamu, jadi pribadi apa kamu setelah itu? Itu menurutku worst case-nya. Karena itu semua nanti bisa jadi roda berbalik buat kamu. Karena orang cuma nyiapin yang digagalnya ini, padahal dia nggak tahu di sini lebih ngeri waktu kamu udah dapat apa yang kamu pengenin. Ya, menurutku ya jadi harus jadi orang yang sama juga tetap walaupun kondisinya berubah itu. Kalau sadar ya, kalau Tuhan bawa ke situ, responsibility-nya juga tambah gede. Iya. Itu gift buat Tuhan, cuma anugerahnya juga bisa jadi berubah. Tergantung kamunya jadi orang kayak apa. Right. Make sense. Jadi kalau lu bisa summarize ya, di cerita hidup lu, gimana cara lu bisa bounce back dari semua cobaan hidup, kegagalan lu tuh bisa bounce back dan terus jaga this vision untuk jadi berkat, untuk kerja. Even kerjaan lu bawa tuh buat belas orang, ngangkat orang-orang yang underrated lu mau naikin. Ya gimana cara lu bounce back dan terus mau jadi blessing buat orang? Kalau bukan karena Tuhan itu dia pasti nggak mungkin lah. Berat banget soalnya banyak kebiasaan jelekku tuh loh yang masih banyak harus dirubah sampai sekarang sebenarnya. Masih lagi proses juga buat membenarkan semua itu sih. Kalau tanpa Tuhan sih rusak sih kayak aku, menurutku hidup. Mungkin aku udah kanan kiri narkoba, mungkin aku nggak tahu. Untung dulu masih ada cita-cita atlet kalau narkoba sih. Jadi nggak menyentuh hal itu. I see. Tapi aku udah judi, mungkin aku lebih rusak lah pasti menurutku. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin sih menurutku. Banyak yang aku disuruh ngelepasin hak itu yang paling berat. Sampai sekarang struggle. Walaupun semuanya proses. Belum kalau diganggu setannya nyalain diri sendiri terus. Itu ngeri juga. Apa your daily battle? Itu perang sama otak sendiri tuh kadang. Tendensi lu apa? Kecenderungan lu apa? Yang lu harus perangin terus dan lu butuh Tuhan? Suka ngerasa nggak pantas. Minderan. Itu. Sering minder. Sampai sekarang? Jadi kayak nggak tenang gitu loh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi sekarang lebih tenang. Oke. Sekarang jauh lebih tenang. Nah, tergantung. Semakin jauh sama Tuhan lebih nggak tenang lagi nanti. Ujungnya balik lagi. Karena nggak bisa dihindari soalnya aku orang hidup dengan kepahitan. Jadi pasti otomatis ada pengaruhnya itu. Oke. Lu punya tendensi berasa nggak cukup gitu ya? Sering. Sering sih kalau itu. Tapi lu pernah nggak sih ke psikolog atau ngobrol sama counselor kayak buat track down kenapa gue jadi pribadi yang mikirnya kayak gitu? Nggak pernah. Tapi lu udah figure out akarnya kenapa lu? Menurutku karena itu. Background hidup dengan kepahitan. Iya, maksudnya nggak pedenya nih. Atau dalam hal apa? Aku bisa jelasin satu-satu nih. Tadi yang mananya dulu nih? Yang lu berasa jadi orang tuh minderan, berasa nggak pernah cukup. Ya nggak beda, karena aku banyak kata-kata negatif yang masuk di aku dulu. Jadi otomatis aku mengatai diriku juga seperti itu. Ya katanya hurt people, love people, pasti gitu. Oke. Kalau semakin kenal Tuhan, kamu semakin tahu value dirimu itu apa. Ya kan? Kenapa kamu diciptain sebenarnya? Karena nggak selalu sama Tuhan, kenapa sih ketemu Tuhan? Orang yang kenal Tuhan kalau mau jalan yang aneh itu sukses kan? Kalau aku mau aneh dikit, langsung fail. Langsung dibuat fail, langsung gitu. No. Oke. Fail itu kadang ada keselnya gitu. Kenapa sih? Tapi yang ini menguntungkan gitu misalnya. Oke. Itu menurutku. Oke, gue pengen kenal deeper. Boleh. Jadi gue pengen tahu. Minum boleh ya? Boleh, silakan. Gue tuh penasaran how you think, apa yang lu value di hidup lu dan seterusnya. Nah,
Pertanyaan pertama. Jadi lu itu lebih susah yang mana? Lebih susah lu terima love atau buat give love? Ulangin. Lu lebih susah receiving love dari orang, dari semua, pokoknya dari manapun, or give love? Lebih susah mana ya? Receiving sih kayaknya. Apa aku nggak tahu ya? Atau give love? 50-50 kayaknya. Oh ya? 50-50. Receiving love banyak juga loh. Tanpa disadari. Give love. Lu gampang dibantu orang nggak? Atau lu selalu, nggak usah, let me handle it. Nggak usah. Nggak. Lu mau handle everything sendiri. Iya. Tapi selalu ada orang yang membantu aku gitu loh. Oke. Selalu ada satu gitu. Oke. Yang tiba-tiba yang bisa bantuin aku. Ya aku bingung. Receiving love or give love. 50-50 lah itu kayaknya di aku. Oke. Ini boleh tanya host juga gak sih? Boleh gak sih? Boleh. Kalau Ryan apa? Lebih susah receiving atau give ya? Gue lebih susah give love. Karena scene issue gue tuh comfort. Oh, oke. Ya, kayak gue gak suka diganggu orang, gue suka sendiri gitu-gitu. Sama sih itu. Dalam hal itu. Gitu ya? Atau aku belum menemukan jawaban yang mana persenan yang lebih banyak. Iya kan? Ya. Ini bisa dipikirin. Oke, aku pikirin pasti. Oke, terus yang gue mau tahu lagi, the way lu lihat diri lu sendiri ya. Jadi, lu tuh lebih pengen dikenal Alvin yang keren, Alvin yang pinter, Alvin yang romantis, atau apa? Lu lebih suka dikenal Alvin yang apa? Aku Alvin apa adanya aja lah. Alvin ya begitulah Alvin gitu. Ya emang aneh, unik lah mungkin aku bisa dibilang. Iya. Apa adanya lu tuh gimana? Ya saya mau depan kamera, pakai kamera sama aja. Yang kayak kita lihat aja di sosmed. Iya. Oke. Sama aja lah. Again, gue masih mau tahu your value, apa yang lu percaya. Kalau lu salah jadwal nih, Oke. kan lu suka banget sepak bola ya? Ya. Lalu buat janji sepak bola, ternyata lu juga udah janji dating sama cewek lu. Oh, anjay, oke terus. Yang mana yang lu cancel? Aku salah jadwal. Lu bilang, gue kosong bola. Tapi lu udah dijanji sama cewek lu. Jadi yang mana yang akan lu cancel? Bola. Gitu ya? Pasti ada penggantinya. Oke. Kalau cewek, kalau ada penggantinya, gimana dong? Dong berarti ya. Lebih jagain gawang ini yang lebih penting ya? Ya menurutku cewek ini lebih masa depan lah buat kamu. Daripada si bola. Bola ini bisa kapanpun itu. Prioritas ya? Sebenarnya udah janji. Kamu udah janji ya. Oke. Terus, yang lu paling khawatirin dalam hidup apa? Gagal mungkin. Definisi gagal lu tuh kalau apa? Gak bisa berubah. Nggak bisa berubah? Gak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama tuh menurutku aku fail. Oke. Jatuh di tempat yang sama tuh menurutku aku rada fail. That's clear. Oke. Terus kalau apa yang paling valuable buat lo sekarang? Yang valuable kalau... Waduh. Gini, resources yang lu punya, lu paling buang banyak kemana? Waktu lu, tenaga lu, uang lu, pikiran lu, semua tuh alokasinya kemana? Ke mediaku. Oh, Television, iya. Oh, lagi di situ ya? Oke. Teman-teman subscribe, jangan lupa. Iya, jangan lupa subscribe Television gitu ya. Itu. Dengan pengen kembangin ke sana sini. Ya, banyak kan ke sana sih. Oke. Lagi di situ ya sekarang. Sama berusaha tetap untuk stay waras di otaknya, jadi olahraga. Right, cool. Ya. Terus next question, kalau lu punya anak persis kayak lu, Buset dah. how you handle that guy? Aku pengen tahu pemikirannya dia dulu. Oke. Ya, dia. Ya aku pasti tanya lah. Yang kamu pengen apa? Yang kamu ini apa? Kenapa aku pengen ini? Kenapa aku pengen itu? Gitu. Karena orang kayak lu butuh didengar ya. Menurutku ya, butuh dipercaya. Oke. Butuh didengar. Right. Oke.
Sekarang kita masuk ke kemarin gue sempat lempar, yang lu sempat repost. Oke. Gue sempat lempar pertanyaan ke Instagram. Ada yang nanya kah? Ada. Banyak juga. Ini pertanyaan dari fans-fansnya Alvin. Sebenarnya atau kalian sendiri nih yang nanya. Enggak beda-beda kok. Namanya beda-beda, nggak ada yang gue kenal. Oke. Ada nyeleneh nggak? Coba sebutin yang pertanyaannya ada nyeleneh. Ada, nggak boleh nggak dijawab ya, Vin, jawab ya. Oke. Dari yang paling nyeleneh dulu. Oke. Bentar, mana ya? Nah, ini dia. Rencana mau nikah umur berapa? Dan seberapa penting relationship buat Alvin dari xxsh.a97. Wih, keren banget namanya. Nama samaran pakai second account dong. Tahu nih, pakai second account nanya. Mau nikah umur berapa, Vin? Mau nikah umur berapa itu nggak penting. Yang penting ketemu orang yang tepat. Udah belum? Belum. Saya masih Available guys. Available. Gas. Cewek-cewek. Relationship menurutku sangat penting. Oke. Sangat penting. Karena ratu di belakangmu itu sangat penting lah buat apalagi cowok-cowok menurutku. Oke. Sangat penting. Oke. Jadi makanya kita harus hati-hati. Apalagi aku beberapa kali sempat gagal dalam hubungan. Jadi aku lebih makin hati-hati lagi. Nah, makanya aku benci tua. Tua ini pikirannya semakin banyak. Semakin tua tuh pikirannya, yang dipikirin tuh pertimbangannya banyak gitu. Tipe cewek lo emang seperti apa, Vin? Aku nggak tahu tipe itu. Lo kayak nggak pernah punya gitu. Oh ya? Tapi mungkin bisa dideskripsikan supaya aku bisa lebih mikirin. Dari mantan-mantan lo emang beda-beda orangnya? Ada 4. Bentar. Baik-baik semua sih. Beda-beda sih. Secara fisik ya, ini ngomong fisik ya? Nggak tahu, sebuah karakter, fisik. Karakter beda-beda. Beda ya? Karakter beda-beda. Oke. Tergantung di umurku juga waktu itu kan. Iya benar juga. Ya kan itu ngefek. Betul juga. Masih bocil. Iya. Oke. Nih ke umur berapanya nggak meter ya, yang penting ketemu yang tepat ya. Iya, mending telat nggak sesuai deadline-mu, tapi ketemu orang yang tepat daripada buru-buru sesuai umur. Seumur hidup soalnya Vin ya. Iya menurutku ya. Seumur hidup. Udah kejawab ya yang itu. Oke, yang Penting jomblo. Pertanyaan yang paling banyak itu nanyain kapan lu rilis single berikutnya. Rahasia itu. Wah, rahasia guys. Kalau masih mau ikutin aku ya tungguin aja. Stay tune di IG-nya Alvin. Serius itu pertanyaan paling banyak. Makanya aku jawab rahasia. Oke. Kita tunggu. Belum ada hint-nya apapun. Belum. Oke. Rahasia. Tiba-tiba. Wah. Hati-hati. Oke. Ditunggu. Terus ada yang tanya kenapa dulu pilih X Factor, kenapa nggak Idol? Karena ditawarinnya itu. Ditawarinnya itu. Oh, lu juga. Kalau Idol nawarin sih aku lebih pilih Idol lah. Exposure lebih besar. Iya. Tapi kalau Idol sih aku pasti nggak juara 1 sih. Aku yakin. Aku bisa juara 1 kayak karena X Factor deh. Idol tuh vokal. Oh iya. X Factor tuh ada stage act-nya, ada ini. Make sense. Makanya kenapa? Oh ya masuk akal sih aku juara 1. Itu pun aku udah mikir aku nggak akan juara 1 padahal. Oke. Alright. Terus momen membanggakan dalam hidup. Momen membanggakan, wah aku nggak ada ya. Momen membanggakan, apa ya? Manusia ini nggak pernah puas soalnya. Momen membanggakan dalam hidup tuh kalau berani ngelawan rasa takutmu sih menurutku membanggakan. Salah satu X Factor aku berani untuk tampil lagi, itu aku ngelawan diriku sendiri sih. Yang nggak pernah berani. Lebih daripada menangnya ya? Lebih. Menurutku jalan buat ke jurinya itu menurutku udah kemenangannya pertama. Wow. Ya. Oke. Berani ngelawan diri sendiri itu, wah, lawan daging lah. Oke. Membanggakan. Oke. Next, Marisa nanya, apa arti fans buat Alvin? Kalau fanku ini selalu aku anggap kayak temanku sendiri sih. Orang yang support aku ya, supporter sejati lah. Namanya Olvi, Olvi namanya. Oke. Anyway, kalau punya fans club gitu, lu maintain gitu nggak sih? Apa itu terjadi secara organik? Awal-awal maintain, tapi semenjak aku belakang layarnya aku rada kurang maintain dengan baik. Jadi tapi saya akan kembali guys, ditunggu aja. Fans lu tuh tipe yang kayak gimana? Yang demand terus update dong bang. Sering ngajakin Zoom, ayo dong Zoom. Kadang soalnya aku sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita Zoom lah.
Ya, kita stay connected kan. Oke. Gitu. Temen ya? Iya. Oke. Temen sih. Oke, ada yang bilang salamin aja Kak Calvin, semangat terus berkarya gitu. Nah, iya. Terus, yang nanyain Monica ada 2. Terus, mana lagi ya? Apa yang bikin lu bahagia saat ini? Banyak sih, olahraga bikin aku bahagia. Banyak sih. Banyak ya? Oke. Olahraga bikin bahagia. Banyak lah. Oke. Ya, kurang lebih pertanyaan dari fans lu itu, titipan Itu. setelah dirangkum. Klasik pertanyaan kalian guys. Gak ada yang itu ya. Oke. Terus, at this point of life, Oke. lu consider diri lu sukses gak? Belum. Bayangan lu sukses tuh apa? Kalau apa? Kalau wah, berat nih pertanyaannya. Aku mesti bikin kata-kata yang bagus. Gak apa-apa, bisa take your time. Oh gitu ya. Sukses. Sukses kalau kamu udah ngerasa cukup gak sih? Kalau sekarang aku belum ngerasa cukup. No, how much is enough? Banyak target yang aku pengen kejar soalnya masih belum tercapai. Pengen ngembangin ininya belum tercapai. Nikah juga belum. Punya anak juga belum. Oke. Iya. Mungkin itu. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir, udah 1 jam ternyata. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir, jadi judul film kisah Calvin apa? Gak kepikiran. Itu udah ngobrol panjang nih, Vin. Semua orang nungguin nih. Satu di belakang layar, semua orang udah kayak gitu. Judul film. Calvin. Ini susah nih wajar, karena orang bikin judul film tuh butuh berbulan-bulan mikirnya. Judul film ya. Ini Durasinya berapa jam dulu nih? Hah? Durasinya? Filmnya 2 jam. 2 jam ya? Filmnya 2 jam. Berarti climax-nya itu yang mana? Boleh nggak judulnya nama aku aja lah? Alvin Jo. Iya gitu aja lah. Normal. Sampai aku menemukan kata-kata yang bagus. Jadi Alvin Jo itu makin mengecil ya kan. Baru tafanya di sana. Ya, kalau kalian punya ide ya boleh komen-komen ya boleh. di kolom komentar judul filmnya Alvin yang tentang cocok Alvin buat Jo itu apa. Alright. Ya. Terakhir, kan lu udah lewatin asam garam nih banyak nih di hidup, naik turun, gagal, berhasil, dan seterusnya. Kasih message dong buat kita dan teman-teman yang nonton yang ngerasa stuck, gak punya purpose, gagal terus, gak pede. What's your message buat kita semua? Silahkan. Nggak punya purpose, nggak pede, sama stuck. Wah, ngomongnya gimana ya message-nya? Lebih cari tahu bakatnya apa di dalamnya, terus kembangin itu. Buat visi misi di situ, dan selalu ngandelin Tuhan. Itu sih message-nya. Selalu ngandelin Tuhan. Kalau itu wajib, itu harusnya sesuatu yang tidak perlu saya ucapkan. Karena itu seharusnya wajib yang nomor 1. Supaya tetap terkontrol. Okay. Right. I think that's all. Yeah. Thank you so much. Thank you. Aku thank you juga. Senang banget ngobrol sama lu. Thank you. Thank you. Well, teman-teman, thank you udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys the next episode. Bye, guys.